Sugeng rawuh sedaya. Udah segitu aja. Kalau lebih panjang lagi nanti kacau, bahasa Jawanya nggak sopan. Kenapa nggak pakai bahasa Jawa? Karena kali ini kita akan membahas tentang kejawen, ya. Bukan sesuatu yang serem, bukan klinik, tapi sesuatu yang lebih ke arah kultural. Jangan lupa klik subscribe dan like channel ini ya. Kalau bicara kejawen, ya Jawa gitu ya, karena kejawen ini kan kepercayaan Jawa yang konon katanya sudah ada dari zaman dulu banget. Dulunya tuh dulu banget, bahkan sebelum Islam masuk Indonesia, sebelum Hindu-Buddha masuk Indonesia. Jadi udah zaman dulu orang-orang Jawa itu sudah punya konsep ya, let's say semacam agama dan kepercayaan yang namanya kejawen itu, yang dianut masyarakat Jawa sampai akhirnya Hindu Buddha masuk, kemudian Islam masuk. Tapi uniknya kejawen ini sampai sekarang masih bertahan, bahkan sudah melewati beberapa ratus tahun dan beberapa periode perubahan zaman dan kultur dan agama, tapi ternyata masih ada gitu. Jadi istilahnya bisa masuk ke semua zaman. Tapi inilah yang bikin unik kejawen, karena istilahnya banyak hal yang dilakukan untuk bisa mencapai satu ketentraman jiwa. Wes, sok banget nih, kayak sok tahu tentang kejawen. Tapi by the way, nah itu yang unik. Kita bakal membahas tentang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para penganut kejawen agar menjadi manusia yang kuat dan punya pemikiran yang lebih luas. Itu salah satunya adalah dengan berpuasa, ya kan? Kalau di Indonesia sudah sangat akrab sekali orang puasa, terutama yang Muslim Ramadan. Tapi ternyata kalau orang Jawa sendiri sudah cukup akrab juga dengan tradisi puasa sejak dulu, dan bahkan bukan hanya selama bulan Ramadan. Sama sih sebenarnya kalau bicara tentang puasa, kalau Muslim ada bulan Ramadan, di kejawen itu juga ada hitungannya gitu, jadi nggak sembarangan. Karena memang puasanya ada beberapa jenis. Ada yang puasa ini, segala macam. Nah, kita nanti bakal membahas lebih detail tentang puasa-puasa kejawen. Nah, yang pertama yang cukup terkenal dari puasa kejawen itu adalah Topo Mutih. Ini Topo Mutih itu kita berpuasa tapi hanya boleh makan dan minum satu jenis makanan. Misalnya contohnya hanya boleh air putih dan nasi putih, dan itu berlangsung selama 40 hari lamanya. Nah, yang terbiasa makan pizza, fried chicken, cemil-cemil segala macam, nah itu nggak boleh. 40 hari nasi putih dan air putih aja. Yang kedua adalah Topo Ngerowot. Nah, ngerowot ini adalah kamu puasa tapi hanya boleh makan sayuran. Oh, ini mungkin nggak akan berat untuk yang vegetarian gitu ya, karena cetek gitu setiap hari makan sayuran, nggak makan daging, jadi itu bisa dijalankan. Jadi mungkin selama ini kamu yang vegetarian, itu sebenarnya kamu sedang menjalankan Topo Ngerowot. Selanjutnya adalah Topo Pati Geni. Nah, ini Pati Geni itu berarti mati api gitu. Jadi saya tidak boleh menyalakan api. Jadi hanya boleh makan makanan yang tidak dimasak dengan api atau pakai kompor. Selain itu juga kamu nggak boleh tidur dan menyalakan cahaya. Kalau dulu mungkin pakai lilin atau pakai api ya untuk penerangan, makanya tidak boleh menyalakan cahaya. Kemudian semua aktivitasnya dilakukan di dalam gelap, dan selama seharian hanya boleh di rumah atau di kamar dan berdoa. Ada juga namanya Topo Ngebleng. Kalau misalnya biasanya puasa yang kita kenal dari subuh sampai maghrib, jadi setelah maghrib buka puasa. Kalau ngebleng ini adalah 24 jam. Jadi misalnya kamu sahurnya jam 3 pagi, nanti bukanya jam 3 pagi hari selanjutnya. Dan ini harus dilakukan di hari-hari ganjil. Misalnya tanggal 7, 13, 19, dan 21. Kemudian ada juga Topo Kungkum. Kungkum itu artinya berendam. Nah, jadi Topo Kungkum ini itu merendam diri di pertemuan arus sungai atau tempuran sebutannya gitu. Jadi kalau ada dua arus sungai yang menyatu jadi satu, kemudian nah itu di pertemuan sungainya itu kungkumlah di sana selama 40 hari dengan bertelanjang dada. Tapi nggak tahu nih, karena informasinya kurang jelas. Kalau mungkin kamu tahu bisa tulis di komen, kungkumnya ini harus full 40 hari di situ, atau misalnya di jam-jam tertentu kungkum di situ kemudian bisa mentas atau naik ke pinggir dulu misalnya, kemudian untuk makan atau minum segala macam, atau harus full 40 hari. Karena nggak kebayang kalau 40 hari berendam itu kan kisut semua ya.
Kemudian ada juga topo ngeli. Ngeli itu hanyut. Jadi biasanya dilakukan dengan perahu kecil atau sampan, kemudian membiarkan diri untuk hanyut di sungai. Gitu. Ini satu bentuk tirakat kepasrahan. Jadi ya sudah berserah diri kepada Tuhan, mau membawa sampannya atau perahunya kemana. Ada juga topo pendem. Ini yang kemarin sempat heboh di Bantul gitu ya. Ada mayat yang konon katanya melakukan topo pendem. Kalau versi ini topo pendemnya itu karena ada beberapa versi. Yang ini adalah versi yang mengubur badan sampai di leher. Jadi hanya kepalanya aja yang ada di atas permukaan, dan konon katanya ini cukup berat karena akan ada banyak godaan. Bukan cuma godaan mistis, tapi juga mungkin hewan buas dan segala macam. Karena kan otomatis kita cuma kepala ya. Jadi kita nggak akan bisa melakukan apa-apa ketika ada misalnya hewan buas datang, atau misalnya kita digoda makhluk halus segala macam, kan ya cuman bisa pasrah ya, sambil merem, mungkin sambil berdoa, karena kita akan bisa ngelawan karena badan kita terkubur di dalam tanah. Ada juga topo ngerame. Ini mungkin banyak yang sudah ahli sebenarnya, karena topo ngerame ini adalah kita harus tetap bersikap tenang, kalem di tengah kerumunan. Tuh, untuk yang jiwa-jiwanya kesepian kayaknya sudah ahli melakukan topo ngerame ini ya. Walaupun di keramaian tapi tetap stay calm, tidak terpengaruh, tidak terpancing emosi, tetap tenang kalau menjalani topo ngerame. Yang terakhir adalah topo broto. Ini adalah ritual bersemedi dengan hikmat. Jadi benar-benar fokus, semedi, meditasi. Ini satu tirakat yang dianggap bisa membantu memusatkan diri kita kepada Tuhan. Konon katanya topo broto ini berat karena banyak cobaan, karena tujuannya juga untuk bisa bertemu Tuhan, dan banyak sekali juga pantangan dan ritual-ritual lain yang harus dijalankan ketika kita melakukan topo broto. Nah, kalau di Jogja sendiri yang cukup khas, ini mungkin bisa dibilang termasuk salah satu tirakat kejawen. Kejawennya Jogja itu adalah setiap malam satu suro, itu adalah namanya topo bisu, mubeng benteng. Ya, jadi memang bisu gitu, orang tidak boleh berbicara dan harus berjalan kaki mengelilingi benteng keraton di malam satu suro. Beberapa tahun lalu sih masih dilaksanakan gitu ya, tapi semenjak ada pandemi sudah tidak dilaksanakan lagi. Tapi nanti semoga kalau sudah situasinya mendukung bisa ada lagi satu ritual ini, topo bisu mubeng benteng, karena ini juga bisa dibilang satu ritual, satu kultural, satu kebudayaan yang cukup unik, yang khas, yang hanya bisa ditemui di Yogyakarta. Nah, itulah salah banyak ritual atau tirakat puasa kejawen yang mungkin banyak orang menilai itu sesuatu yang mistis, klinik gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Karena kalau puasa sendiri sebenarnya kan kita banyak melatih diri, mempertajam insting, gitu, kemudian menahan hawa nafsu, belajar bersabar. Jadi sebenarnya kita melatih keseluruhan diri kita, bukan cuma fisik yang nahan lapar, nahan haus, tapi juga kita bisa mengontrol emosi kita. Gimana caranya kita biar tetap bisa beraktivitas padahal kita puasa misalnya. Kemudian tetap kalem ketika ada orang yang marah-marah sama kita, atau mungkin sekeliling kita lagi rame segala macam, situasi nggak enak, lagi ribut, kita tapi nggak kepancing emosi. Nah itu, jadi kalau misalnya kamu pengen coba mempertajam insting, memperkuat fisik dan mental, cobalah berpuasa sekali-sekali. Dicoba aja, nggak ada salahnya. Apalagi yang misalnya lagi diet, konon katanya secara kesehatan kalau puasa itu juga akan bisa membantu menurunkan berat badan, katanya. Tapi kalau kamu punya informasi yang lebih jelas, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak Felix Story kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye!